Akan seperti apa jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 dan fakta apa saja yang disiapkan pemohon maupun pihak terkait? Sudah bergabung secara daring Usamah Abdul Aziz Jubir Timnas Amin, Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, dan Henry Yosodiningrat, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan pertama kepada pihak yang juga pertama kali mendaftar ke Mahkamah Konstitusi. Mas Usamah, penegasan kembali, jadi poin utama gugatan tim hukum Amin bukan soal hasil pilpresnya, melainkan keikutsertaan Mas Gibran. Iya, jadi memang kami melihat proses ini sudah cacat sejak awal. Dan ini yang akan kami tuntut ke depan, bahwa memang pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang anaknya presiden ini menyalahi konstitusi. Dan sampai hari ini kita lihat bahwa KPU pun belum pernah merubah aturan KPU untuk bisa menyesuaikan dengan putusan MK sebelumnya. Walaupun kita lihat MK akhirnya mengembalikan kembali aturan yang sudah ada. Nah, hal-hal ini yang memang kita mau lakukan demi menyelamatkan demokrasi kita. Karena kalau kita diam saja atau memilih menyerah gitu ya, maka ini akan menjadi sejarah yang buruk bagi demokrasi Indonesia ke depan. Makanya kami tidak ingin tinggal diam, kami ingin terus bergerak sesuai dengan konstitusi yang ada, dan kami harap pihak-pihak lain juga bisa menghormati apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami hadapi ke depan, dan ini menjadi suatu proses demokrasi yang bisa mendewasakan dan bisa menginspirasi yang lainnya. Mungkin itu. Baik, Pak Henry, kalau dari 03 apa yang mendasari poin permohonan agar suara Prabowo Gibran di seluruh provinsi maupun di luar negeri itu 0? Dari tim hukum TPN 03, kami juga bukan mempersoalkan selisih angka, perolehan angka ya, tapi proses mengapa sehingga terjadi angka seperti itu. Ya, artinya dalam hal ini ada satu kecurangan dilakukan oleh pemerintah ya, artinya keikutsertaan pemerintah, kemudian ada mengerahkan aparatur, kemudian ada intimidasi, mengarahkan orang agar tidak memilih pasangan 03, melainkan memilih pasangan 02, dan sebagainya. Sehingga terjadilah perolehan suara seperti itu. Baik, saya ingin langsung minta tanggap. Silakan Pak Henry. Dan kecurangan yang dilakukan, itu juga saya tidak mengatakan bahwa kecurangan dari 02 ya, tapi 02 ini pihak yang diuntungkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang juga diatur sedemikian rupa oleh penguasa, dan ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Baik, saya ingin minta tanggapan langsung kepada 02. Pak Fahri, bagaimana tim hukum Prabowo Gibran menanggapi poin gugatan dari 01 dan 03 yang tidak mempermasalahkan perselisihan hasil pemilu? Iya, kami semalam ya, saya sama Profesor Yusril dan beberapa teman itu telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa ini. Dan tadi sore ya, secara resmi Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan pemberitahuan dan relas panggilan untuk persidangan besok pagi, dan kami telah dinyatakan sebagai pihak terkait karena dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara administratif maupun formil oleh peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2024 saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis karena kita telah dinyatakan sebagai pihak terkait, tentunya kita punya kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk bagaimana mempersoalkan atau bagaimana bisa mempertahankan gitu ya, argumentasi kita, bisa mempertahankan dalil-dalil ataupun alasan-alasan kita kenapa sampai kita menang dengan prosedur yang seperti ini. Jadi tentunya kita punya kewenangan yang sama, punya hak yang sama nanti yang akan diberlakukan secara seimbang di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Ada pihak pemohon, ada pihak terkait gitu ya. Kami juga ada pihak istilahnya termohon gitu, KPU dan seterusnya. Dan semua pihak ini nantinya akan diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk membantah atau saling mengajukan dalil tentunya. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Henry, kemudian Bang Abdul Aziz, ya pada prinsipnya kami menghargai ya, kami menghormati bahwa itu adalah upaya penggunaan hak yang tentunya diberikan oleh hukum,
sepanjang itu bisa dibuktikan. Jadi memang karena kita saat ini beracara atau kita saat ini bersengketa di Mahkamah Konstitusi, tentunya semua pihak itu terikat kepada prinsip-prinsip peradilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya akan diberikan kesempatan untuk membantah seluruh dalil-dalil yang dibangun oleh para pihak. Dan itu hal yang biasa saja sebenarnya. Bang Henry orang yang biasa juga di Mahkamah Konstitusi, kami setiap saat juga di Mahkamah Konstitusi, dan marilah kita sama-sama mencari keadilan material dan substantif yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya kira inilah saatnya untuk perdebatan yang terjadi di ruang-ruang publik kita geser ke Mahkamah Konstitusi agar perdebatan ini jauh lebih bermartabat, ya. Kebenaran bisa didapatkan oleh semua pihak, dan tentunya kita saling menghormati dan menghargai posisi yang secara berlawanan ini saat ini seperti ini tentunya, karena memang hukum membolehkan hal yang seperti ini. Jadi prinsipnya kami menghormati apa yang diajukan oleh para pihak baik 01 maupun 03. Kami memandang bahwa itu adalah hak konstitusional yang tentunya harus dihargai dan dihormati. Dan marilah kita sama-sama mencari keadilan dan mencari bukti sebaik-baiknya secara optimal untuk membuktikan setiap dalil yang kita kemukakan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Prabowo Gibran sudah mendapat salinan permohonan, Pak Fahri. Kami sudah mendapatkan salinan permohonan, dan kami juga telah melakukan pembedahan, gitu ya. Kami sudah melakukan telaah, membaca seluruh permohonan. Misalnya permohonan diajukan oleh Bang Henry dan kawan-kawan 200 halaman lebih. Sedangkan permohonan diajukan oleh 01 itu sekitar 112 halaman. Kami sudah hatam semua, sudah hafal semua gitu, titik komanya seperti apa, dan tentunya kami juga akan menyampaikan argumentasi bantahan seperti apa. Kita tentunya secara hukum akan mengajukan counterplay, karena nanti diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan jawaban tentunya. Dan disitulah kita akan mengargumentasikan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, dan akan diuji satu-satu seperti apa tingkat keterbuktiannya dan seterusnya. Demikian, Mas. Baik, saya ingin kembali ke Mas Usamah. Mas Usamah melanjutkan terkait dengan poin gugatan Timnas Amin. Prof. Yusril dan pakar hukum lainnya mengatakan jika memang yang dipermasalahkan pencalonan Gibran ini sama saja dengan melawan putusan MK sendiri. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kita nggak ada yang melawan putusan MK sendiri. Justru kita mau mempertanyakan dasarnya apa KPU menerima apabila putusan MK, sedangkan KPU sendiri belum pernah merubah peraturan KPU terkait dengan usia. Jadi KPU sendiri melanggar aturan yang ada di dalam KPU. Dan harusnya bila ada perubahan usia, tidak serta-merta berlaku bagi peraturan yang ada di KPU. Harus ada prosedural untuk pengesahan perubahan aturan KPU. Dan itu pun harus melibatkan DPR RI dalam perubahan peraturan tersebut. Jadi tidak bisa seenaknya langsung berlaku seperti itu. Jadi ini memang aturan yang harus kita pahami bersama dan harus menjadi dasar hukum bagi kita bernegara ke depan, bahwa tidak bisa bangsa Indonesia ini milik semua, diatur oleh segelintir orang sesuai dengan keinginannya sendiri gitu. Jadi kita harus kembalikan demokrasi kita ke lokasi, ke tempat yang lebih bermartabat lagi gitu. Jadi kita harus selamatkan supaya ini tidak menjadi sejarah kelam dan catatan yang buruk bagi generasi muda ke depan. Saya anak muda juga, ya kami berharap sekali bahwa aturan-aturan yang ada bisa dipahami, dan kami juga mempersilahkan juga dengan dari tim hukum 02 untuk bisa membantah ini. Dan kami yakin apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami tulis dan kami ajukan ini tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Dan kita lihat ke depan, semoga juga MK bisa memiliki profesionalisme yang tinggi dan bisa memperbaiki nama baiknya ke depan. Baik, tapi Mas Usamah, alasan dari Timnas Amin tidak melaporkan kasus ini ke Bawaslu terkait prosesnya, melainkan ke MK, ini sebenarnya apa dasarnya? Loh, kami sudah pernah, Mbak. Sudah pernah ada yang melaporkan ini ke Bawaslu. Tapi memang tidak atas nama Timnas Amin. Bisa dicek sendiri ke Bawaslu bahwa laporan ini sudah pernah ada ke Bawaslu. Bukan berarti kami tidak pernah ke Bawaslu. Bawaslu di KPP itu pernah ada. Walaupun memang tidak resmi atas nama Timnas Amin. Jadi ada beberapa warga yang sudah mengadukan ini. Tapi bagaimana responnya? Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Semoga naiknya tunjangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di detik-detik menjelang pencoblosan tidak mempengaruhi kinerja dari Bawaslu. Kami sangat berharap itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan kami juga akhirnya karena memang pada saat kemarin belum ada respon, ya salah satu caranya ya lewat MK.
Baik, Pak Henry, saya ingin tanyakan hal yang sama. Mengapa kemudian melaporkan ke Mahkamah Konstitusi jika yang dipermasalahkan bukan hasil atau perselisihan hasil pilpresnya? Pak Henry. Siapa saya? Ya, Oh, silakan oke. Pak Henry. Pertama, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh yang sangat terpelajar, Dr. Fahri Bahmid. Satu argumentasi yang simpatik, argumentasi yang memang seperti itulah yang harus disampaikan. Dan sekali lagi, saya menghormati pendapat yang sudah sampaikan tadi ya. Nah, selanjutnya, sebetulnya kita nggak perlu mendiskusikannya lagi ya. Karena argumentasi atau alasan kami kenapa mengajukan permohonan ini ke MK sudah jelas. Kemudian apalagi teman-teman dari pihak terkait juga sudah membaca, bahkan titik komanya juga sudah hafal, sudah siap untuk memberikan jawaban. Ya, tinggal kita berargumentasi. Jadi semua yang kita sampaikan hal-hal yang bersifat yuridis argumentatif. Ya, juga sidang itu adalah sidang yang bermartabat ya, sidang di mahkamah itu bukan seperti kayak sidang-sidang di pengadilan negeri yang masih kadang-kadang diwarnai dengan cara-cara yang tidak bermartabat gitu ya. Jadi harapan saya kuasa dari masing-masing pihak juga menjunjung tinggi martabat sebagai advokat ya. Jangan ada suara-suara yang sudah saya baca sudah beredar siap menantang ini kayak kita mau perang di lapangan atau mau perang di atas ring atau kayak orang mau tinju aja ya. Sekali lagi terima kasih yang sangat terpelajar Dr. Fahri Bahmid. Itu aja. Baik, Pak Fahri, tadi salah satu isi permohonan dari 03 adalah seharusnya suara Prabowo Gibran di seluruh provinsi 0. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kami telah membaca ya. Kami juga telah memverifikasi setiap informasi maupun keterangan yang terdapat dalam dalil ataupun fundamentum petendi daripada permohonan dari 01 maupun 03. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa itulah dalil. Setiap dalil itu punya konsekuensi pembuktian. Jadi setiap dalil itu tidak mungkin atau tidak dapat disampaikan tanpa harus ada pembuktian. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa prinsip pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu hampir sama dengan prinsip-prinsip peradilan yang lain, yaitu siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Atau dalam keadaan tertentu Mahkamah bisa aktif untuk mencari alat bukti lain tentunya. Tetapi prinsipnya karena yang bertindak sebagai trigger dalam pengajuan permohonan ini adalah para pihak, maka merekalah yang tentunya akan diberikan beban pembuktian untuk membuktikan konstruksi dalil yang demikian itu. Yang kedua, tentunya kami juga akan menyampaikan argumentasi bantahan sebagaimana mestinya, seperti layaknya kita juga bersidang dalam perkara-perkara yang lain, bahwa setiap dalil yang tentunya mempunyai potensi menyudutkan atau seperti apalah yang sifatnya merugikan, tentunya kami akan menyampaikan argumentasi secara konstitusional dengan tujuan untuk membantah argumentasi itu. Nah, ini adalah sesuatu yang natural saja di peradilan dimanapun, dan seperti disampaikan oleh Bang Henry tadi, tentunya ada sesi. Jadi dalam persidangan MK itu ada dua, ada dua forum pemeriksaan pendahuluan dan forum pemeriksaan persidangan. Nah, kebetulan besok ini kami akan sidang pagi dan siang, itu masuk dalam kategori persidangan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu masih memeriksakan hal-hal yang sifatnya formalitas, legalistik, belum memeriksa soal-soal yang berkaitan dengan substansi dari perkara itu. Nah, pada saatnya nanti mungkin sekitar hari Kamis dan seterusnya, baru kita akan masuk pada pemeriksaan persidangan, yang akan kita uji satu-satu setiap alat bukti ataupun informasi, apakah itu petunjuk, apakah itu informasi yang mengandung fakta, informasi yang cuma hanya sebuah deskripsi, atau informasi yang mengandung hipotesa dan seterusnya, itu akan diuji satu-satu. Karena lembaga peradilan itu bertugas untuk menguji alat bukti, menguji fakta yang diungkapkan oleh para pihak. Jadi hari ini kalaupun misalnya para pihak itu mewacanakan atau mendeskripsikan berbagai bentuk kecurangan dengan corak dan karakternya, kami pandang bahwa itu adalah sebuah dalil yang tentunya kita hormati saja, silakan saja. Tetapi kita sebagai pihak yang terdampak dengan permohonan itu mempunyai hak yang sama secara equal untuk membuktikan sebaliknya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar,
atau itu adalah sebuah hipotesa ataupun mungkin sebuah tesis dan seterusnya. Kita akan menguji di Mahkamah Konstitusi tentunya. Seperti itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Usamah. Mas Usamah, gugatan dari 01 dan 03 juga sudah ditanggapi oleh Mas Gibran yang mempertanyakan ini mau diulang sampai menang atau seperti apa nih tanggapan dari Mas Usamah sendiri? Saya sangat menyayangkan jawaban Mas Gibran yang tidak dewasa. Bahwa harusnya sebagai calon wakil presiden Mas Gibran bisa menghargai proses ini. Mas Gibran harus memahami bahwa ini adalah proses konstitusi. Ini dibolehkan, bukan berarti kita tidak menerima kekalahan. Bukan berarti kita mau mengulang untuk terus sampai menang, bukan. Ini adalah proses yang wajar. Jadi harusnya kami menyarankan pada tim hukum 02 untuk bisa memberikan pencerahan, wawasan untuk Mas Gibran untuk bisa menghargai proses ini. Bukan berarti kita mau apa yang dilakukan oleh Mas Gibran seperti itu. Tidak. Tadi juga dari tim hukumnya Pak Bahmi sendiri cukup dewasa untuk bisa mempersilahkan, bisa ini nanti bisa kita bertemu di persidangan. Bukan dengan jawaban-jawaban yang terlihat tidak dewasa gitu ya. Jadi memang ini sangat kami sayangkan dan semoga nanti ke depan Mas Gibran bisa tercerahkan dengan aturan main dari demokrasi Indonesia. Baik, Pak Henry, kalau dari Anda sendiri menanggapi pernyataan Mas Gibran seperti apa? Mempertanyakan apakah pilpresnya mau diulang sampai menang? Nggak perlu saya tanggapi lah. Saya nggak akan menanggapi pernyataan-pernyataan yang seperti itu lah. Baik, tapi kalau dari 03 sendiri ada berapa total saksi dan ahli yang disiapkan, Pak Henry? Gimana? Dari kubu 03 sendiri ada berapa saksi dan juga ahli yang disiapkan? Saksi karena dibatasi juga oleh MK, kita diberikan batasan sampai 10 saksi kalau nggak salah ya. Kemudian ahli, meskipun kita sudah menyiapkan banyak, tapi kita hanya diberi sampai tadi informasinya 2 orang ahli ya. Alat-alat bukti, segala macam sudah lengkap dan banyak sekali. Ada hampir 200 item itu. Sudah siap dan untuk udah menghadapi lengkap, sidang besok serahkan ya? Ke MK. Baik. Pak Fahri, kalau dari 02, apakah selain mempersiapkan 45 pengacara, juga sudah mempersiapkan saksi dan ahli lainnya? Iya, kami sudah mempersiapkan semuanya ya. Kan kita ini kan mengikuti irama ataupun resonansi dari permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jadi kalau misalkan pemohon itu mendalilkan ada 10 atau 20 dalil, kita akan melihat dan sejauh mana dalil itu mempunyai relevansi dengan pokok perkara atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi pada prinsipnya kita akan merespon sesuai dengan isu-isu kunci yang memang sejalan dengan kompetensi yurisdiksi daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ada bagian-bagian yang sebenarnya secara technicality tidak perlu kita responi ataupun tidak perlu kita hadirkan ahli untuk membantah itu, tetapi kita memilih dan memilah kira-kira relevansi dari materi yang diajukan ini apa. Apakah memang masuk dalam kompetensi ataupun objektumlitis daripada persidangan Mahkamah Konstitusi ataukah seperti apa? Kami sudah mensortir semua itu ya, dan pada akhirnya nanti kita akan mengungkapkan berapa ahli yang nantinya kita hadirkan ataupun berapa saksi yang secara faktual kita akan hadirkan sebagai bagian daripada upaya untuk mengkanter setiap isu-isu hukum atau legal isu yang dikemas dalam permohonan kedua pemohon itu. Baik, terima kasih Pak Fahri, Mas Usamah, Pak Henry sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu. Kita lanjutkan nanti mendengarkan argumen dari masing-masing kubu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.